Saya ingin langsung menuju ke kuasa hukum Richard Eliezer, ada Bang Roni Talapesi di sini. Bang Roni, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jonathan tadi bahwa sidang sebaiknya dipisah untuk 3 terdakwa ini? Selamat sore Mbak Tisa. Memang kalau kita tahu bahwa klien saya ini kan sebagai justice collaborator ya, sudah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban pasal 10A poin 2 bahwa dari proses penyidikan, penuntutan sampai persidangan harus terpisah ya. Nah itu terkait dengan undang-undang. Dalam proses ini kan dalam penyidikan klien saya memang sudah dipisah dengan terdakwa yang lainnya. Mengingat bahwa ada beberapa keterangannya berbeda dengan terdakwa yang lainnya ya. Nah ini menjaga independensi klien saya kan dalam proses persidangan pertama, kedua, ketiga, ini kan terbukti akhirnya ada fakta-fakta yang mendukung keterangan klien saya. Pertama contohnya terkait dengan swab yang ada yang disampaikan oleh klien saya Harus bahwa menyimak FS dan PC kumandang itu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta. Apa saja baik. contoh-contohnya yang menguatkan sebaiknya harus dipisah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Kita harus simak dulu pemirsa azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Silakan Bang Roni, ada beberapa contoh yang menurut Bang Roni ini seharusnya tidak terjadi kalau seandainya dipisah. Iya Mbak Tisa, kan terkait dengan kepentingan kami dalam menggali keterangan saksi ya. Bahwa saksi yang dihadirkan tentunya kami harus menggali keterangannya yang sebenar-benarnya ya. Terbukti dengan persidangan pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua kemarin itu ketika bertemu dengan keluarga korban bisa menyampaikan secara langsung, secara independen, menyampaikan secara terbuka ya. Dan itu baik buat klien kami dan menyampaikan secara permintaan maaf secara langsung kepada keluarga korban ya. Dan agenda ketiga ketika pemeriksaan saksi fakta, contohnya saudara Susi yang diperiksa di agenda sidang pemeriksaan Richard Eliezer, nah itu akhirnya kan kami bisa menggali lebih dalam lagi kan terkait dengan peristiwa pidana yang disampaikan oleh saksi Susi ya. Ada beberapa perbedaan yang membuat keraguan dari majelis hakim sehingga hakim berpendapat bahwa saksi ini menyampaikan keterangan palsu gitu kan. Terbukti dengan apa? Ketika saksi Susi dihadirkan lagi dengan agenda keterangan saksi dari para ajudan ternyata berbeda. Contohnya, salah satu contohnya ya terkait dengan isolasi dari saudara FS dan PC ya, menyampaikan bahwa itu di Duren 3, tetapi kan ajudan menyampaikan bahwa kebiasaan isolasi atau PCR itu adanya di Rumah Bangka. Nah, terbukti juga dengan saksi hari ini yang dihadirkan dari petugas swab ya. Swab itu menyampaikan bahwa ketika saudara FS ini positif COVID itu di hari ketiga swabnya itu di Rumah Bangka. Nah, ini sebenarnya fakta-fakta yang terkuak yang membuat terang kasus ini ya. Jadi kepentingan klien kami adalah ketika digabungkan dengan terdakwa yang lain, pastinya kan ini ada keterbatasan waktu dan kemudian juga kan kami coba menjaga supaya kondisi psikologis dari klien saya ini tetap stabil ya, sehingga dalam status dia sebagai GC dia bisa menyampaikan secara konsisten yang sebenar-benarnya. Tetapi sekali lagi begini Mbak Tisa, kami menghormati dan kami menghargai atas putusan majelis hakim, kebijakan majelis hakim, penggabungan dari para terdakwa pada persidangan hari ini. Tadi juga pun kami sudah mohonkan agar dikembalikan persidangannya tetap terpisah. Hakim menyampaikan bahwa nanti melihat situasi apabila sudah tidak diperlukan, nanti akan dipisah kembali. Seperti itu Mbak Tisa. Ada rasa ketidakpuasankah dari persidangan hari ini karena dari 12 saksi hanya beberapa saja yang hadir, kemudian juga tadi Bang Roni mengatakan nggak bisa mengeksplor lebih dalam. Iya Mbak Tisa, sebenarnya harapan kami adalah dihadirkan saksi ART ya, 2 orang yang harusnya hadir hari ini dan saksi dari pihak Bank BNI. Cabang terkait dengan bank ini kan menegaskan posisi klien saya bahwa faktanya klien saya tidak pernah menerima uang transferan dari almarhum Joshua setelah meninggal. Kan ada perpindahan uang ya ke salah satu rekening terdakwa. Kan itu kami punya kepentingan untuk menjelaskan kepada majelis hakim. Tapi sayang sekali hari ini tidak hadir ya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa
klien kami tidak pernah menerima perpindahan dana dari rekening almarhum Joshua kepada klien kami, tetapi kepada salah satu terdakwa. Nah, harapan kami kan ini sidang ini terbuka sebenarnya sehingga ada fakta-fakta yang menjelaskan. Nah, terkait juga dengan tadi sopir ambulans kan menjelaskan bahwa nyampainya itu baru jam 7:14. Nah, kalau narasi yang disampaikan bahwa ada mau menyelamatkan Richard Eliezer, menurut saya terlalu jauh waktunya dari jam 5 sore sampai jam 7. Kan ini sebenarnya kan membantah menjelaskan posisi klien saya kan dalam peristiwa pidana ini. Oke, baik. Seperti itu, Mbak. Saya ingin ke Bang Nasrullah sebagai pakar hukum. Ada rasa kekecewaan kurang puas karena persidangan digabung untuk 3 orang terdakwa. Ada beberapa saksi yang diperiksa hari ini. Sebaiknya bagaimana? Saya bisa mengerti dari kekecewaan dari masing-masing kuasa hukum, terutama dari Richard Eliezer. Memang kalau dipisah, Roni bisa menggali lebih dalam, fokus kepada kliennya. Tapi saya juga paham benar kenapa hakim menggabungkan untuk 3 orang. Bahkan seharusnya andai saja muat ruang, hakim bisa menggabungkan sekaligus kepada terdakwa FS dan Bu Putri. Karena apa? Keterangan dari sopir ambulan tadi itu baik untuk masing-masing terdakwa maupun terdakwa lainnya pasti akan sama. Kalaupun dipisah, ya, waktu dengan diperiksa si sopir ambulan Amrul Sahrul, ya, dalam kasus terdakwa Eliezer sama kok keterangannya, agak akan beda. Dalam terdakwa Kuat Ma'ruf sama kok, kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum digali tadi, yang diajukan oleh masing-masing, tapi hakim melihat bahwa agenda persidangannya sangat padat. Masa kita harus mendengar keterangan yang sama dari tiga-tiganya. Nah, itu sebenarnya dibolehkan. Nah, namun gini, kalau ditanya mana yang lebih baik, lebih efektif dari kepentingan pembelaan, saya sama pendapatnya dengan Roni, lebih baik dipisahkan sehingga pemeriksaan mereka khusus untuk terdakwa Eliezer, materi fakta persidangan yang bunyi sesuai dengan yang bunyi di dalam perkara Eliezer, ya, yang ada di dalam perkara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sesuai dengan keterangan yang ada di sidang di sana. Nah, ini dengan digabung seluruh keterangan yang dibunyikan oleh Ahmad Sahrul tadi dikutip sama persis untuk ketiga terdakwa. Ya, saya bisa maklum hakim mengambil sikap itu. Ya. Nah, persoalannya yang disampaikan oleh Roni tadi adalah persoalan kesempatan menggali keterangan. Kalau kesempatan menggali keterangan, saya orang yang sangat keras mengkritisi jalannya persidangan kita sekarang ini, karena hakim ingin buru-buru, tidak sabar dengan penggalian itu. Udah, jangan tanya lagi dah. Terus sering sekali seperti itu di ruang sidang. Padahal kita sedang mengekspor, mau ditanya, yang sudah ditanya oleh hakim atau penuntut umum sebelumnya, kita ulang lagi nanya, yang sebenarnya ada trik yang kita gunakan, masih sama nggak, konsisten nggak keterangannya. Nah, itu penting permainan itu, tapi triknya adalah kalau mengajukan pertanyaan yang sama, kita mulai dengan kalimat begini, saudara saksi tadi sudah ditanya oleh majelis hakim pertanyaan seperti ini. Nah, saya ingin mempertajam pertanyaan tersebut. Tadi saudara menerangkan sebagai begini, sehingga tidak dipotong oleh hakim. Nah, pertajamlah di situ. Nah, saya sebenarnya
maaf Adinda Roni ya, mungkin saya satu sisi bisa mengerti teman-teman para lawyer sangat pasif dan patuh sekali dengan persidangan yang tidak sesuai dengan nuraninya. Tidak berani melakukan instruksi dan berdebat dengan majelis hakim. Selama Anda sopan. Boleh Anda berdebat dengan maksimum. Bahkan kadang-kadang bisa dilakukan instruksi. Oke, baik. Ini nanti harus ditanggapi nih ya, soal yang terlalu patuh. Dilakukan instruksi kepada hakim ini, saya lihat bahwa para lawyer kurang berani mungkin Bang Roni, Bang Jonathan dianggap kurang berani ini agar nanti hakim tidak marah kepada kliennya, karena kalau hakim marah kepada lawyer berdampak negatif kepada klien. Nah, oleh karena itulah yang saya bilang pertanyaan yang tajam dan kritik kita memprotes hakim sampaikan dengan santun. Oke, baik. Nanti ditanggapi oleh Bang Jonathan dan juga Bang Roni, tapi usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.